Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya wale, Cuk. Wale yo. Wale Lur. Wale sorry. Goblok. Jokowi menegaskan tidak takut dengan negara manapun, khususnya Uni Eropa yang telah melarang mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Kita negara besar dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Tidak ada rasa ketakutan gitu dari Bapak Jokowi untuk menghadapi negara-negara Uni Eropa. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa ramai? Ketegasan dan keberanian Joko Widodo membuat Uni Eropa meradang dendam. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati. Jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berpolitis, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Pak Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia masuk ke dalam kategori pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Apa itu OCCRP? OCCRP adalah sebuah lembaga independen non-kepemerintahan yang mana OCCRP ini kepanjangannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Tapi nih, yang jadi pertanyaannya adalah mengapa kemudian sebelum dilakukan investigasi atau penyelidikan, nama Pak Joko Widodo bisa keluar sebagai tokoh terkorup di dunia? Ingat, dalam menyelidiki suatu kasus haruslah dilakukan penyidikan awal. Dan harus ada 2 alat bukti awal untuk mengatakan orang terlibat dalam suatu kasus. Bukan berdasarkan voting. Apa perbedaan antara penetapan ketokohan terkorup di dunia ini berdasarkan voting dan berdasarkan investigasi? Itulah yang saya katakan. Kalau penetapannya berdasarkan voting, itu penetapannya berdasarkan suka dan tidak suka. Dan siapa saja bebas memvoting. Karena itu adalah voting atau pemilihan terbuka. Tapi kalau penetapan tokoh terkorup di dunia berdasarkan investigasi, itu ada penyelidikan bertahap dan benar-benar jeli terhadap alat-alat bukti yang dikumpulkan. Dan itu yang menyelidiki tidaklah bebas, dan mereka yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum. Yang membuat semakin mengganjal adalah kenapa yang paling pertama merespon adalah Partai PDIP? Ada keperluan dan urusan apa? Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mendapat kado istimewa di akhir tahun 2024. Beliau masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Bagi saya juga tidak terkejut. Beliau dikatakan seperti itu, tidak terkejut sama sekali. Karena apa? Ini ada rentetannya dengan kasusnya Hasto. Supaya apa? Supaya isu-isu itu hilang. Kalau ramai, viral, tentunya kasus Hasto akan lenyap. Jadi para pembenci Bapak Jokowi itu sangat-sangat senang dan langsung memviralkan ini. Tapi nggak apa-apa, biar saja mereka senang. Hati mereka senang. Dengan senangnya mereka, tentu saja membuat mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan nanti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Guys, di penghujung tahun 2024 kemarin, atau tepatnya di awal tahun 2025 ini, kita digemparkan oleh pemberitaan salah satu media asing, yaitu OCCRP, yang mana media tersebut menobatkan Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup di dunia. Astagfirullahaladzim. Nah, dari pemberitaan itu, Pak Jokowi sudah menjawab pertanyaan salah satu wartawan. Yuk kita dengar dulu jawaban dari Pak Jokowi. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Iya, apalagi. Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai
ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat. Tuh kan, kalian udah dengar apa kata Pak Jokowi? Silahkan dibuktikan korupnya apa, kan begitu. Buktikan aja. Jadi jangan main tuduh aja begitu. Kemudian sistem apa yang dirubah? Silahkan dibuktikan. Ya kan? Dan menurut beliau juga itu adalah framing jahat yang ingin mematikan karakter seseorang, kan begitu intinya. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCCRP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award? Hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi, ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu. Gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih. Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. VT saya ini berjudul Presiden Terkorup versi OCCRP. Hei Ternak Mulyono, apa kalian sudah dengar berita bahwa junjungan kalian masuk sebagai finalis presiden terkorup di dunia? Jangan kaget kalau teman-teman yang selama ini selalu disebut dengan panggilan Ternak Mulyono mendapat chat atau pesan seperti itu dari haters. Saya juga dapat kok. Makanya saya bikin video ini. Jadi baru-baru ini beredar kabar Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis Man of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi politik. Siapa atau pihak mana yang menyematkan gelar itu? Jadi begini, adalah sebuah NGO atau non-government organization, atau kalau di Indonesia itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, bernama OCCRP yang singkatannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang markas utamanya ada di Sarajevo, Bosnia Herzegovina di Eropa Timur. OCCRP ini didirikan tahun 2006 dan bekerja sama dengan media-media di berbagai negara. Salah satunya ya Indonesia. Jadi mekanisme kerjanya si OCCRP ini mendapat bahan dan input data dari media di negara-negara responden seperti di Indonesia ini. Bahan itulah yang kemudian dipakai untuk memverifikasi dan menilai figur atau lembaga tertentu yang dianggap punya kasus kejahatan terorganisir, korupsi, pelanggaran undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi sebelum lebih jauh kita bahas, perlu saya ingatkan bahwa OCCRP ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization ya. Artinya keberadaan mereka itu tidak terkait atau di bawah institusi formal dunia manapun. Dan yang namanya NGO, maka tidak ada sumber dana yang berasal dari institusi atau negara manapun. Kalau mau cari uang, ya harus usaha sendiri. Dan menyelidiki kasus-kasus di berbagai negara adalah salah satu caranya untuk mencari sumber pendanaan. OCCRP ini bermitra dengan media lokal yang kritis untuk mencari-cari kesalahan pejabat atau institusi yang bermasalah dan kemudian diangkat ke permukaan. Apa untungnya? Kalau sekilas kita lihat ini kayak orang yang nggak ada kerjaan ya, ngobok-obok masalah negara orang. Tapi jangan salah, dari kacamata politik, apa yang dilakukan OCCRP ini adalah sumber cuan.
Sebut saja beberapa skandal yang membuat OCCRP ini terkenal, antara lain Panama Papers, terus kemudian Russian Landromat, dan Pegasus Project. Sederhananya, OCCRP ini joinan sama media lokal, cari skandal atau keburukan pejabat, institusi atau kelompok tertentu, lalu mengangkatnya dan menjadikan itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung. Kenapa? Ya karena pihak-pihak yang menjadi rival atau pesaing dari tokoh atau institusi yang jadi sasaran OCCRP itu jadi punya bahan. Dan tentu saja itu tidak gratis dong. Nah, jadi kita tidak perlu kaget dengar berita tentang Presiden Jokowi menjadi finalis Man of the Year untuk kategori presiden terkorup atau pelanggaran apapun lainnya. Itu memang caranya OCCRP cari duit. Lawong markasnya aja di Bosnia kok. Negara kecil yang punya tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapitanya itu sangat rendah. Jadi nggak heran dengan cara mereka mencari cuan. Dan satu hal lagi, apapun predikat yang disematkan oleh OCCRP kepada siapapun itu hanya didasarkan pada asumsi dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kapabilitas untuk memperkarakan siapapun yang mereka selidiki dan diberi predikat itu. Kalau toh ada yang bilang ada tokoh yang disebut-sebut mundur atau akhirnya diperkarakan, itu kembali pada masing-masing kasusnya. Sederhananya, kan masalah kuat-kuatan aja antara tokoh yang diserang itu dengan rivalnya yang mendapat bahan untuk menyerang itu. Jadi kalau ternyata datanya nggak valid, siapapun yang dikasih predikat itu ya woles saja, ya kan? Tapi dari berita ini kita harus ingat dan menyadari sesuatu yang selama ini sama-sama kita tahu. Kalau si OCCRP ini mendapat input dari media lokal, maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Bisa menebak sendiri. Jadi kalau bukan pesanan, terus apa lagi? Semoga bermanfaat. Rahayu.